Rusia mengincar Sumy. Rusia telah lama menginginkan hal itu karena menganggap pembangunan zona penyangga di Oblast Ukraina sebagai satu-satunya cara melindungi diri dari serangan lintas batas yang memalukan. Ukraina membalas Rusia dengan langkah yang lebih besar. Ukraina membangun sesuatu sangat besar hingga terlihat dari luar angkasa. Membentang melintasi beberapa oblast, zona bunuh baru ini mematikan, destruktif, begitu besar sehingga Rusia tidak bisa menghentikannya. Dan yang bisa dilakukan Rusia hanyalah mengirim tentaranya untuk mati melawannya. Inilah garis pertahanan baru Ukraina, dan garis ini membentang sangat jauh. Saat Rusia berusaha membangun zona penyangga di wilayah Sumy, Ukraina merespons dengan membangun garis pertahanan yang membentang di beberapa oblast. Membentang dari Waduk Kiev hingga ke Sumy, garis baru ini dipenuhi dengan jenis-jenis fortifikasi yang telah kita lihat menghancurkan kaki tangan Putin di wilayah lain seperti Donetsk. Skala konstruksinya sangat besar. Ukraina tidak mengambil resiko sedikit pun saat membangun garis yang begitu luas hingga terlihat dari luar angkasa. Itu menurut Kepala Pasukan Zeni dari Komando Pasukan Dukungan Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigadir Jenderal Vasil Sirotenko. Kepada UKR Inform, Sirotenko menjelaskan dua hal pokok, mengapa hal ini dilakukan dan apa yang dilakukan. Segala tindakan bisa dilakukan. Musuh kini mampu membentuk formasi yang tepat dan cepat memindahkan pasukan dari satu sayap ke sayap lain, jelas Sirotenko. Kali ini pasukan Putin bertindak lebih cerdas daripada hanya mengorbankan tentara melawan pertahanan Ukraina. Ini masalah serius bagi Ukraina, dan kita telah melihat tanda-tanda awalnya yang akan dibahas nanti. Sirotenko melanjutkan, menambahkan bahwa Ukraina melihat apa yang sedang dicoba oleh Rusia dan mereka akan siap menghadapi apapun. Banyak upaya dan sumber daya dikerahkan untuk membangun garis pertahanan ini secepatnya agar tidak kecolongan dan mencegah musuh mengancam negara kami dari arah ini, kata Sirotenko. Menyebutnya signifikan saja jelas meremehkan. Garis pertahanan sebesar itu terlihat dari luar angkasa, jelas lebih dari sekedar signifikan. Namun, bagaimana sebenarnya bentuk garis pertahanan itu? Menariknya, kita mendapat sedikit wawasan dari kantor berita Rusia, TASS. Berbicara kepada seorang ahli di dekat garis depan, TASS mengungkapkan bahwa Ukraina sedang membangun garis pertahanan berlapis di 3 distrik wilayah Sumy yang semuanya berada di dekat perbatasan wilayah Kursk di Rusia. Anda mungkin masih ingat wilayah itu. Pada Agustus 2024, Ukraina melancarkan serangan balasan ke Kursk dan merebut wilayah seluas lebih dari 1.000 km persegi atau hampir 400 mil persegi tepat di bawah hidung Putin. Ini penghinaan bagi Rusia dan hukuman mati bagi ribuan tentara yang dikirim Putin untuk merebut Kursk. Serangan balasan Rusia ke pasukan Ukraina yang kecil di Kursk berlangsung berbulan-bulan dan menyebabkan lebih dari 80.000 korban di pihak Rusia menurut Panglima tertinggi Ukraina Oleksandr Syrskyi. Langkah ini baik untuk Ukraina saat perang, merebut wilayah, mempermalukan Putin, dan menguras pasukan Rusia. Rusia tidak ingin serangan balasan seperti di Kursk terulang. Serangan ke Sumy bertujuan mencegah Ukraina mengulangi apa yang berhasil dilakukannya pada 2024 dan pertahanan berlapis adalah respons Ukraina terhadap Rusia. TASS melaporkan Ukraina mulai memasang ranjau dan membuat posisi umpan. Ini seperti awal terbentuknya zona pembantaian. Kamu benar. Ini adalah zona pembantaian berbeda dari sebelumnya. Luas dan mematikan, apa yang Ukraina bangun akan meneror setiap tentara Rusia yang mencoba masuk Sumy. 3 kata, jelaskan alasannya. 100 km ke dalam. Jika diterjemahkan ke dalam mil, itu berarti 62 mil benteng brutal, yang menurut media United 24 berbeda dari upaya benteng sebelumnya yang pernah dicoba Ukraina. Upaya tersebut terutama difokuskan di garis depan. Selama setahun terakhir, Ukraina telah membuktikan betapa efektifnya memperluas benteng mereka melampaui garis-garis tersebut di wilayah timur, seperti yang dapat dibuktikan oleh puluhan ribu tentara Rusia yang tewas jika mereka bisa. Media itu menyebut pertahanan berlapis Ukraina terdiri dari serangkaian posisi dalam 20 km pertama atau 12,4 mil dari garis depan, lalu lapisan tambahan hingga 62 mil. Ukraina mengantisipasi langkah Rusia dengan benteng baru, ranjau, dan posisi umpan seperti dilaporkan TASS. Langkah-langkah anti-tank seperti Parit dan Diginaga sedang dipasang. Namun Ukraina juga tahu bahwa serangan Rusia akan datang dan serangan itu akan melibatkan drone FPV serat optik. Tanggapan Ukraina terhadap hal itu adalah menerapkan lapisan penangkal baru terhadap drone serat optik ini yang akan mencegah mereka membuat kemajuan seperti yang pernah mereka capai di masa lalu. Kita tidak tahu langkah penangkalnya karena Ukraina tidak membahasnya. Namun menurut Atlantic Council, Ukraina masih punya beberapa opsi.
Penghalang fisik bisa mengganggu drone serat optik dengan membuat kabel panjangnya kusut. Jaring bisa dipasang untuk menangkap drone sebelum mencapai target. Sistem lebih canggih memakai radar tripwire, sensor akustik, dan sistem deteksi bertenaga AI generasi baru yang memberi peringatan dini pada pasukan darat saat kawanan drone Rusia mendekat. Militani juga menyoroti poin menarik dalam penilaiannya tentang zona maut baru Ukraina yang luas. Disebutkan bahwa Senat Italia baru-baru ini memperkenalkan rancangan undang-undang untuk menciptakan mekanisme negara yang akan memungkinkan penyerahan jaring ikan yang sudah tidak digunakan lagi ke Ukraina. Jika RUU itu disahkan, jaring bisa beralih dari menangkap sarden dan ikan teri menjadi menangkap drone serat optik Rusia. Soal penggunaan ulang, ini akan jadi zona pembantaian yang belum pernah ada. Kita juga tak boleh lupa senjata utama di zona ini. Pertahanan penting, namun seperti yang diajarkan zona pembantaian, benteng Ukraina tak hanya menghentikan pasukan Rusia, tapi juga menguras kekuatan mereka. Dan untuk itu, Ukraina menggunakan drone FPV miliknya sendiri, ribuan jumlahnya, yang terus berpatroli tanpa henti untuk mencari tanda-tanda adanya penyusupan Rusia. Drone udara didukung sistem robotik darat, umumnya untuk logistik, namun juga dapat menyerang posisi musuh. Ukraina cerdik merancang pertahanan untuk mengarahkan tentara Rusia ke posisi penyergapan, sehingga artileri bisa menghujani mereka dengan tembakan dahsyat. Inilah yang akan menanti pasukan Putin di Sumi. Itulah alasan Ukraina membangun zona maut sepanjang lebih dari 60 mil yang terlihat dari luar angkasa. Kami bisa jelaskan apa yang tidak bisa disimpulkan dari zona maut baru ini. Meskipun garis pertahanan baru ini membentang dari waduk Kiev, Ukraina tidak mengantisipasi serangan Rusia ke ibu kota Ukraina. Pembangunan fortifikasi ini menandakan Ukraina bersiap menghadapi perang berkepanjangan yang bisa berlangsung bertahun-tahun. Ukraina harus siap bertahan di semua level, dan zona pembunuhan ini menunjukkan persiapan awal mereka untuk pertahanan Kiev. Rusia tidak punya sumber daya untuk menyerang Kiev atau wilayah utara Ukraina menurut laporan PBB. Terobosan sedalam zona pembunuhan tidak mungkin terjadi, mengingat jumlah tentara yang ditempatkan Putin di wilayah perbatasan dan di wilayah sekutunya, Belarus. Saat membahas Kiev, garis pertahanan baru ini menunjukkan Ukraina bertindak proaktif. Serangan ke ibu kota kemungkinan masih bertahun-tahun lagi, dan zona mematikan yang luas seperti yang sedang dibangun di wilayah Sumi dirancang khusus untuk memperpanjang waktu yang dibutuhkan Rusia sebelum siap melancarkan serangan seperti itu. Beberapa orang, termasuk analis militer Alexander Kovalenko, menyebut pertahanan seperti ini seharusnya sudah dibangun Ukraina sejak lama. Dulu itu tidak dilakukan, tapi kini Ukraina punya teknologi dan sumber daya untuk membangun fortifikasi yang dapat menghancurkan pasukan Rusia. Jadi jika zona maut baru ini bukan untuk melindungi Kiev dalam waktu dekat, lalu tujuannya apa sebenarnya? Kami sudah memberikan beberapa petunjuk kepada Anda. Kata-kata penyangga dan zona seharusnya terngiang di kepala Anda. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang fortifikasi berlapis Ukraina yang tampak dari luar angkasa, ini pengingat bahwa Anda menonton The Military Show. Kami sajikan info lengkap, bukan hanya headline. Tekan subscribe untuk meniru Ukraina dan tetap unggul. Apa yang kita lihat sekarang adalah respons dari Ukraina terhadap apa yang coba dilakukan Rusia di Sumi. Sirotenko juga menyampaikan hal serupa saat membahas bagaimana Rusia belajar membentuk kelompok dan memindahkan pasukan di antara sayap. Sirski juga mencatat hal ini saat dia mengatakan pada 22 April bahwa Rusia telah menghabiskan waktu untuk mengelompokkan kembali unit-unitnya dan memindahkan beberapa cadangannya ke garis depan. Dia yakin serangan baru akan segera datang. Walau sebagian besar pengelompokan ulang ini terjadi di Donetsk dan Donbas, Sumi juga menjadi agenda Rusia. Di beberapa wilayah Sumi, serangan awal Rusia meraih beberapa keberhasilan. Pada 13 April, Kiev Independent melaporkan bahwa pasukan Ukraina terpaksa mundur dari beberapa desa di Oblast Sumi. Para tentara telah kembali berkumpul di Miropilska. Rusia juga berupaya masuk ke kota Ukraina di utara seperti Andrivka dan Unikivka menurut laporan media. Karena operasi militer intensif dan keunggulan lawan dalam kekuatan serta sumber daya, unit angkatan bersenjata Ukraina telah pindah ke garis perbatasan baru yang sudah dipersiapkan demi keselamatan personel dan akan terus bertahan di sana, menurut Korps Angkatan Darat ke-14 Ukraina di Facebook terkait penarikan ke lapisan pertahanan baru di Sumi. Namun, kemajuan kecil Rusia tetap menjadi masalah. Penyebutan keunggulan dalam kekuatan dan sumber daya memberitahu kita bahwa pertahanan Ukraina yang dijaga personel di Sumi belum siap menghadapi serangan yang ingin dilancarkan Rusia sebagai bagian dari ofensif musim semi mereka. Dibutuhkan sesuatu yang lebih berbahaya
disinilah zona maut mulai berperan. Kemungkinan besar, pasukan Ukraina di garis depan akan menahan laju Rusia selama mungkin dalam beberapa minggu ke depan. Perlawanan itu akan memberikan waktu yang bisa digunakan untuk semakin memperkuat zona maut raksasa yang sedang dibangun di belakang mereka. Penarikan mundur secara bertahap ke dalam dan melalui zona maut ini akan terjadi, memancing Rusia untuk percaya bahwa mereka sedang membuat kemajuan. Kemudian pasukan Putin akan mencapai lapisan pertama dari zona maut tersebut. Saat itulah kehancuran akan dimulai, ketika kemajuan ke Sumi melambat menjadi sangat lambat dan atrisi seperti yang sekarang kita lihat di timur akan mulai menggerogoti pasukan yang telah Rusia kumpulkan di utara. Itulah rencananya yang telah dijalankan untuk melawan keinginan Rusia membuat zona penyangga di Sumi. Analis intelijen sumber terbuka Deep State sependapat dengan analisis Sirotenko tentang apa yang sedang diupayakan Rusia di Sumi dan menambahkan sedikit wawasan tentang apa yang telah diupayakan pasukan Putin di utara Ukraina selama sebagian besar bulan April. Rusia kini melakukan serangan uji. Pasukan Putin melancarkan serangan yang memaksa Ukraina mundur dari permukiman kecil untuk mencari titik lemah pertahanan Ukraina, kata Deep State. Rusia berupaya memperluas area abu-abu di luar garis depan untuk menilai kemampuannya merebut sebagian wilayah Ukraina di Sumi. Upaya infiltrasi ini saat ini mencapai sekitar 150 km persegi atau hampir 60 mil persegi, kata Deep State. Dan mereka menambahkan bahwa Ukraina sangat menyadari apa yang sedang diupayakan Rusia dan sedang mengambil langkah-langkah aktif untuk mengatasinya. Zona mematikan yang begitu dalam hingga bisa terlihat dari luar angkasa hampir bisa dibilang berlebihan sebagai langkah balasan. Namun jika tujuannya menghentikan Rusia membangun zona penyangga Sumi, itu langkah tepat. Ini juga bukan tujuan baru bagi Putin. Rusia melakukan hal yang sama pada 2025. Sebagai bagian dari serangan musim panas Rusia tahun 2025, sebagian besar wilayah Sumi seharusnya jatuh agar Putin bisa memiliki zona penyangga untuk melindungi Kursk. Pada Mei 2025, pasukan Rusia mulai membuat kemajuan di wilayah timur laut Ukraina dan merebut 6 desa secara berurutan dengan cukup cepat. Namun, upaya ini cepat gagal bagi Rusia, sebagian karena peristiwa di Kursk beberapa bulan sebelumnya. Dalam dunia ideal, puluhan ribu tentara yang dikirim Putin untuk merebut Kursk seharusnya sudah menaklukkan pasukan Ukraina lalu bergerak ke Sumi. Itu bukan yang terjadi. Setelah 80.000 korban jiwa yang tersisa bagi Rusia untuk upaya menciptakan zona penyangga pada tahun 2025, hanyalah sisa-sisa unit yang sudah kelelahan setelah berjuang keras mencoba mengusir Ukraina dari Kursk. Meski merebut beberapa desa, serangan Rusia ke Sumi tahun 2025 terhenti. Namun Putin tetap ingin menciptakan zona penyangga. Apa yang kita lihat di tahun 2026 adalah versi ulang dari rencana yang dibuat Rusia pada tahun 2025. Hanya saja kali ini lebih bermasalah bagi Ukraina. Rusia telah menghabiskan waktu untuk mengumpulkan pasukan di wilayah perbatasan, meskipun jumlahnya belum cukup untuk membuat terobosan besar. Cadangan juga dikirim ke Ukraina Utara. Kini, Rusia kemungkinan mengirim unit infiltrasi ke zona abu-abu sambil menyerang permukiman Sumi yang kurang dijaga. Itu yang kita lihat sekarang. Ukraina juga melihatnya dan sedang menyiapkan jebakan untuk pasukan Putin. Mereka hanya bisa maju sampai situ saja. Mereka akan masuk zona pembantaian baru Ukraina dan kekacauan besar pun terjadi. Apa yang terjadi selanjutnya adalah saat keadaan mulai berbalik tidak menguntungkan bagi Rusia. Putin yakin pasukannya unggul, permukiman kecil telah direbut di Sumi dan kemajuan dicapai. Kremlin menugaskan militer Rusia membuat zona penyangga, namun Rusia tidak dalam posisi melakukan itu, meski tanpa memperhitungkan zona maut baru Ukraina. Menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, bukan Ukraina yang menyatakan hal ini. Intelijen Ukraina mendapat dokumen Rusia yang menunjukkan staf umum negara itu yakin militer tak mungkin memenuhi target Kremlin, terutama saat Ukraina berusaha melemahkan kemampuan ofensif Rusia. Korban yang tak bisa kembali bertugas di militer Rusia terus meningkat. Saat ini, Zelensky mengklaim sekitar 60% dari korban yang diderita Rusia di medan perang adalah korban yang tak bisa kembali bertugas. Dengan kata lain, sebagian besar korban Rusia berakhir tewas atau terluka begitu parah sehingga mereka tidak pernah bisa kembali ke garis depan. Untuk memberikan konteks pada angka 60% itu, pada bulan-bulan Maret, Ukraina menyebabkan 35.351 korban di pihak Rusia, menurut media United 24. Dari jumlah tersebut, 21.210 adalah korban yang tak bisa kembali bertugas. Oleh karena itu, tugas Ukraina adalah untuk semakin meningkatkan proporsi korban yang tak bisa kembali bertugas di pihak penjajah, ujar Zelensky.
Pesan untuk Putin, ia bisa mengirim tentaranya ke zona maut, tapi kebanyakan yang tak akan kembali. Dengan zona maut yang membentang dari waduk Kiev hingga Sumy, Ukraina menunjukkan kepada Rusia bahwa upaya apapun yang akan dilakukan untuk menciptakan zona penyangga akan dihadapi dengan jenis pertahanan yang sama yang sudah menyebabkan tingkat korban yang sudah memecahkan rekor. Itu pasti membuat Putin khawatir. Menguasai beberapa permukiman di Sumy itu satu hal. Mencoba memaksa tentaranya melewati zona maut sedalam 60 mil adalah hal yang sangat berbeda. Ini akan menyebabkan kerugian besar-besaran jika Rusia melanjutkan pengerahan pasukan melampaui dorongan awal musim semi yang telah dilancarkannya ke Sumy. Putin tahu itu. Dan Zelensky mengatakan bahwa Rusia sudah dipaksa untuk memanggil lebih banyak tentara demi memiliki peluang untuk mengatasi pertahanan yang telah dipasang oleh Ukraina. Dalam unggahan 28 April, Zelensky menyatakan kerugian personel yang tak dapat dipulihkan sebesar 60% memaksa Putin melakukan hal yang tak diinginkan. Mobilisasi kembali menjadi ancaman nyata, menandakan Presiden Rusia menghadapi penolakan besar dari rakyatnya. Zelensky mengungkapkan kepemimpinan politik Rusia merencanakan operasi ofensif lanjutan dan bersiap menambah personel, termasuk memperluas mobilisasi di Rusia. Presiden Ukraina menambahkan telah berdiskusi dengan mitra negaranya soal upaya Rusia melibatkan Belarus lebih jauh untuk membantu mencapai tujuan Rusia. Ukraina telah merespons hal ini dengan membangun lebih banyak fortifikasi di sepanjang perbatasannya dengan Belarus, karena negara tersebut menyadari bahwa keterlibatan Belarus yang lebih aktif menciptakan ancaman yang lebih besar bagi Sumy. Fase baru dari perang Ukraina akan segera dimulai. Bagi Rusia, fase ini adalah membangun zona penyangga Sumy yang diupayakan lebih dari setahun. Ukraina harus waspada. Namun, Ukraina juga memasuki fase baru. Pertahanan Sumy kini ditingkatkan. Hasilnya bahkan bisa dilihat dari angkasa. Segera, satelit akan merekam kehancuran kemajuan Rusia di zona pembantaian baru yang dalam, panjang, dan dipenuhi begitu banyak fortifikasi, sehingga Rusia tak punya harapan memenuhi target Putin demi mewujudkan impian Sumy-nya. Fase baru perang Ukraina ditandai kemunculan drone jarak menengah Ukraina yang menunjukkan tantangan yang akan dihadapi pasukan Putin jika maju di Sumy. Drone-drone tersebut kini menghancurkan pertahanan dan infrastruktur di belakang garis Rusia di Donetsk. Apa yang terjadi pada 16 April menunjukkan pada Putin apa yang bisa dilakukan Ukraina dengan pertahanannya. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut, tonton video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan The Military Show agar Anda tidak ketinggalan liputan terbaru kami tentang perkembangan perang Ukraina. Terima kasih telah menonton.